Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Mas Wan dari FGB One Stop Center Bukit Rokan. Pada hari ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan potongan pajak bulanan. Deskripsi isi. 1. Pengenalan pajak. 2. Jenis penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak. 3. Siapa yang akan dikenakan pajak? 4. Besaran penetapan pajak. 5. Pajak penghasilan tahunan. Perkenalan. Pendahuluan pajak. Apa itu pemotongan pajak terjadwal atau PCB? PCB harus dipatuhi oleh pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Aturan 3, Aturan Pajak Penghasilan Pengurangan Gaji 1994 PU A 507. Majikan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak dari penghasilan bulanan karyawan ketika karyawan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, yaitu telah mencapai nilai threshold tertentu untuk ditetapkan oleh IRB. PCB akan mengurangi beban karyawan untuk membayar pajak sekaligus ketika pajak dihitung pada akhir tahun. Pendapatan dari pajak yang dipungut akan digunakan oleh pemerintah untuk mengurus negara. Proses pajak penghasilan. Langkah pertama, pendaftaran nomor berkas pajak penghasilan karyawan ke IRB. Langkah kedua, pengusaha memotong pajak dari penghasilan karyawan yang dibayar di atas nilai ambang batas tertentu sesuai dengan jadwal PCB. PCB akan dikirim oleh pemberi kerja ke IRB atas nama karyawan sebelum tanggal 15 hari bulan. Langkah ketiga, karyawan wajib melaporkan penghasilan tahunannya sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya melalui formulir BI menggunakan e-filing. Langkah keempat, jika PCB dipotong secara berlebihan oleh pemberi kerja, kelebihan pajak tersebut akan dikembalikan oleh IRB saat karyawan menyerahkan formulir BE menggunakan e-filing. Jika kekurangannya dipotong, maka yang bersangkutan harus membayar sisa kekurangannya kepada IRB sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya pada saat formulir BE menggunakan e-filing dikirim ke IRB. Jenis penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak. Barang kena pajak dan tidak kena pajak. 1. Gaji pokok. 2. Lembur hari kerja dan hari libur nasional. 3. Subsidi air Rp4 dan listrik Rp6. 4. Ongkos perjalanan ke negara asal dan uang saku seperti slip gaji. 5. Tunjangan tetap atau insentif tunjangan bahan bakar sepeda motor, perumahan, dan lain-lain. 6. Insentif perpanjangan izin tahun keempat dan ke atas. 7. Bonusnya. 8. Tunjangan tempat tinggal yang disediakan oleh pemberi kerja. 7. Barang tidak kena pajak. 1. EPF atau SOKSO atau EIS. 2. Pembayaran pinjaman. 3. Klaim. Contoh perjalanan. Siapa yang dikenakan pengurangan pajak? Siapa yang berhak mendapatkan pengurangan pajak atau PCB? Pertama, pendapatan pekerja diperolehi dari pekerjaan yang dilakukan di Malaysia. Kedua, pendapatan pekerjaan yang melebihi nilai ambang batas. Ketiga, seluruh pekerja asing FGB dianggap penduduk untuk tujuan perpajakan berdasarkan perjanjian kontrak 2 atau 3 tahun. Penduduk untuk keperluan perpajakan adalah tenaga kerja asing yang bekerja di Malaysia lebih dari 182 hari atau 6 bulan. Jumlah penetapan pajak. Nilai potongan PCB atau bulanan. Nilai pengurangan PCB tergantung pada individu tunggal Rp2.851 Malaysia setelah dipotong. Individu menikah dan pasangan pengangguran Rp3.851 Malaysia setelah dikurangi. Penetapan besarnya pengurangan pajak PCB yang dijadwalkan. Pertama, penentuan besarnya pemotongan didasarkan pada jadwal PCB yang dikeluarkan oleh IRB. Tarif pajak yang dikenakan pada karyawan tunduk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1967.
Penentuan tarif potongan PCB didasarkan pada beberapa kategori, antara lain kategori pertama, bujang, belum menikah atau istri berada di negara asal. Kategori kedua, menikah dan suami atau istrinya tidak bekerja. Kategori ketiga, menikah dan suami atau istri bekerja, perceraian atau kematian suami atau istri atau bujang dengan anak angkat. Berikut adalah contoh jadwal potongan secara bulanan untuk kategori bujang sekiranya pendapatan melebihi RM atau ringgit Malaysia 2.851. Yang bertanda warna merah adalah tidak dikenakan pajak, manakala yang bertanda warna hijau dikenakan pajak. Nilai pajak tahunan. Pajak penghasilan tahunan yang bersifat final akan ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima pada tahun yang bersangkutan bermula dari 1 Januari sampai 31 Desember. 2. Bagi pegawai yang menerima penghasilan di atas Rp35.000 Malaysia, setelah pengurangan keringanan pribadi akan dikenakan pajak. 3. Apabila jumlah PCB yang dipotong lebih besar dari pajak final yang dihitung setiap tahunnya, maka kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan setelah pegawai pengiriman formulir BE atau e-filing ke IRB. 4. Apabila PCB kurang dari pajak tahunan final yang dihitung, maka pegawai harus membayar sisanya ke IRB sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya pada saat formulir BE atau e-filing dikirim ke IRB. Jika diperlukan, pegawai yang kesulitan membayar sisa sekaligus dapat mengajukan banding dan meminta kepada IRB untuk membayar sisa tersebut secara mencicil melalui pemotongan gaji. Pengembalian pajak. Kelebihan pengembalian pajak. 1. Setiap tahun, pemberi kerja akan menyiapkan formulir EA untuk melaporkan jumlah total penghasilan kena pajak. 2. Setiap karyawan yang terkena pemotongan PCB harus menyerahkan formulir BE melalui e-filing untuk melaporkan ke IRB sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya. Untuk dibantu oleh manajemen perkebunan, jumlah pendapatan yang diterima berdasarkan formulir EA. 3. Secara umum untuk wajib pajak, sebelum total pendapatan dikenakan pajak, karyawan yang memenuhi syarat dapat mengklaim pengurangan keringanan individu sebesar Rp9.000 dan rebat sebesar Rp400 jika total pendapatan kena pajak kurang dari Rp35.000 setelah pengurangan keringanan. 4. Jika terdapat kelebihan pemotongan PCB, maka karyawan akan diberikan pemulangan pada saat formulir BE atau e-filing dikirimkan ke IRB. 5. Jika pemotongan PCB tidak mencukupi, maka karyawan harus membayar sisa pajaknya kepada IRB sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya. Bila diperlukan, karyawan yang menghadapi kesulitan dalam pembayaran saldo sekaligus dapat mengajukan banding dan meminta kepada IRB untuk membayar sisanya secara angsuran melalui pemotongan gaji. 6. Kelebihan jangka waktu pengembalian pajak pada 30 hari kerja setelah formulir dikirim atau untuk formulir asli dikirim melalui e-filing. 2. 90 hari kerja setelah formulir dikirim untuk formulir asli dikirim melalui pos atau dihantar langsung.